orang Batak asli walaupun saya besar di Jakarta. Tapi saya punya darah Batak asli. Ibu saya Marpaung, ibu saya asli Tonga. Tapi nama yang diberikan oleh orang tua kepada saya tidak ada kandungan kata-kata Batak. Nama lengkap saya adalah Karef Bakti Nusa. Marpaung itu adalah marga. Karef itu kepanjangan dari kader revolusi. Iya, kader revolusi. Dan itu terus terang saja, itu yang memberikan adalah Pak Jenderal Aha Nasution. Ketika itu orang tua saya adalah menjadi suatu mitra ataupun kawan dari perjuangannya Pak Jenderal Nasution. Nah, ketika beliau pernah tugas ke luar negeri antara Pak Nasution dan ibu papa saya, kebetulan informasinya ibu saya akan melahirkan, sehingga Pak Nasution mengatakan, ya berikan saja nama Karef, yang kepanjangan dari kader revolusi. Nah, saya bersyukur orang tua saya menyempurnakan, karena memang umumnya nama tidak satu kata. Ya. Orang tua saya, bapak saya dan ibu saya memberi nama melengkapi, menyempurnakan dari Karef, yaitu dengan Bakti Nusa. Nah, kalau arti pemahaman kita, Karef itu kan adalah kepanjangan dari kader revolusi. Yeah. Kader artinya adalah pelopor. Yeah. Pelopor. Revolusi adalah satu pembaruan. Yeah. Pembaruan yang betul-betul sangat signifikan. Tapi kalau hanya kader revolusi, pelopor dalam melakukan satu pembaruan, itu akan jadi sempurna, akan baik ketika itu diberi nama Bakti Nusa. Secara keseluruhan saya katakan adalah pelopor pembaruan yang diberikan untuk diabdikan kepada nusa dan bangsa, dibaktikan kepada bangsa Indonesia. Dari itulah mengapa saya mengatakan tadi, kenapa saya kok bisa masuk tentara. Itu mungkin diantaranya, walaupun bapak saya sudah meninggal, itu juga mungkin bapak saya menginginkan saya menjadi seorang yang menjadi sudah pelopor, ada pembaruan, tapi betul-betul mengabdi ataupun berbakti kepada nusa dan bangsa. Diawali dengan melalui militer. Dan saya bersyukur sepanjang karir saya diizinkan oleh Tuhan untuk mencapai pangkat yang cukup bersyukur dengan pangkat Mayor Jenderal. Demikian Pak Johan. Pak Marpaung, dari penjelasan nama itu kita menangkap bahwa nama itu membawa arti sangat dalam. Iya. Pak Marpaung. Dan reputasi menjadi Mayor Jenderal itu tidak banyak orang atau militer mendapatkan itu, Pak. Ya. Itu hak istimewa. Sampai Bapak Mayor Jenderal tentu ada reputasi yang step by step dijalankan. Pak Marpaung, mungkin bisa ceritakan bagaimana orang-orang yang sudah sampai di titik itu, sampai dia Mayor Jenderal, sampai Jenderal, baktinya untuk bangsa begitu. Iya, jadi begini Pak Johan, jadi memang mencapai pangkat itu, ya sekali lagi bukan kita mau soal rohani, bahwa memang itu adalah kita percaya semua agama pun sama, bahwa kita capai apapun itu adalah satu anugerah. Bahkan ketika saya juga diberikan sampai dengan bintang 2 itu anugerah. Nah, semua prajurit untuk mencapai bisa dapat minimal bintang 1 atau bintang 2, memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di samping dia memang harus mempunyai kemampuan, ya. Pertama yang dilihat dari sekolah atau pendidikan. Itu yang harus, pendidikan yang harus dilewati. Itu adalah salah satu seleksi alam melalui pendidikan. Nah, saya bersyukur saya sudah melewati itu semua, mulai dari pertama Selapa, lalu ada Seskoat, Sesko TNI, dan terakhir ada Lemhanas. Nah, Lemhanas adalah pendidikan tertinggi di TNI. Nah, diharapkan para prajurit TNI yang sudah melewati pendidikan Lemhanas, dia bisa memang disiapkan untuk jadi pemimpin nasional, yang harapannya pangkatnya minimal bintang 1. Nah, untuk bidang 2, bidang 3 itu juga sangat tergantung dari prestasi ataupun juga apa kontribusi yang dilakukan untuk TNI kalau di Angkatan Darat, lebih lagi pada Angkatan Darat.
Jadi saya pikir buat kita semuanya, ya, walaupun memang katakanlah memang ada juga yang tidak melalui Lemhanas karena memang ada prestasi khusus. Tapi saya sesuai pertanyaan tadi, saya mendorong kepada teman-teman atau junior ataupun adik-adik, ya memang tuh pendidikan tuh harus ditempuh, dilewati. Di samping juga pastinya tidak ada pelanggaran. Karena kalau pelanggaran itu juga otomatis sudah langsung dicoret. Jadi tidak ada pelanggaran, pendidikannya harus dilewati sesuai jenjang, dan diharapkan ada prestasi-prestasi yang memang itu menjadi suatu nilai tambah untuk dia bisa diangkat mendapatkan pangkat bintang, apakah lebih tinggi lagi bintang 1, bintang 2 dan seterusnya. Demikian. Pak Marpaung, kalau dari narasi Bapak dan penjelasannya, memang Bapak ini orang yang berbakti. Saya juga dengar Bapak banyak memberi hati, empati, bahkan memberi pelatihan, bahkan mengarahkan mereka, termasuk nanti teman-teman jurnalis, tolong ceritakan itu. Dan PBB, Pemuda Batak Bersatu, dalam rangka apa Bapak juga masih peduli untuk kaum muda begini? Baik, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaannya menarik ya. Memang itulah Pak, saya katakan saya bersyukur saya dilahirkan oleh orang tua saya, meskipun saya anak paling kecil, meskipun bapak saya sudah meninggal ketika saya masih SMP, tapi nilai-nilai yang memang diturunkan oleh orang tua itu luar biasa. Saya akui bahwa orang tua saya, bapak saya itu Darius Marpaung, itu orang hebat Pak, orang hebat. Ya istilahnya saya bangga dengan orang tua saya. Beliau menguasai 7 bahasa. Beliau juga sudah tugas ke banyak negara luar negeri. Beliau terakhir dubes? Tidak, beliau pernah menjadi anggota DPR. DPR GR pada tahun 60. Dan bahkan juga pernah sempat zaman Pak Soeharto untuk diangkat menjadi menteri, ya, walaupun akhirnya tidak jadi. Tapi saya bukan bicarakan seperti itu, tapi saya mengatakan bahwa banyak hal-hal yang sangat baik yang memang itu diharapkan bisa turun kepada anak. Nah, termasuk beliau adalah orang yang punya sosialnya tinggi. Beliau sangat sederhana. Dia juga merupakan satu kegiatan tokoh agama, Pak. Dia tokoh agama, di samping juga tokoh politik, tapi juga tokoh agama. Sehingga beliau cukup sederhana. Hal-hal yang diberikan kepada kami itu yang memang mungkin turun kepada kami. Pertanyaan Bapak tadi, kenapa saya kok banyak peduli kepada komunitas-komunitas pemuda dan sebagainya. Terus terang saja memang itu jiwa yang memang saya pikir yang diturunkan, diteteskan oleh orang tua saya kepada saya, jadi mungkin kepada saudara-saudara saya yang lain. Tapi khusus kepada saya merasakan ketika saya sudah mulai, saya SMP, saya jadi ketua kelas, SMA saya ketua kelas, lalu di Taruna saya bersyukur saya bisa menjadi yang katakanlah dapat ranking yang baik, ya kan. Nah, sering dengan itu saya juga ada, bukan hanya sekedar sebagai prajurit, tapi ini saya punya kepedulian. Saya merasa, ya, seperti yang Bapak katakan untuk PBB. Kenapa? Diawali ketika pengurus atau Dewan Pimpinan Pusat PBB datang ke kantor saya untuk saya meminta saya untuk memberikan materi tentang wawasan kebangsaan. Disitulah saya memberikan materi dan akhirnya dari PBB minta saya untuk jadi pembina. Dan ketika saya jadi pembina, saya putuskan dan saya pelajari bahwa saya duduk situ bukan sebagai hanya sekedar duduk manis, tapi harus berkontribusi. Bagaimana PBB, kita lihat PBB sebagai organisasi pemuda Batak Bersatu adalah organisasi yang memang saya lihat mempunyai pemahaman ormas yang bisa menyatukan orang Batak. Dan bukan sekedar menyatukan, tapi kita harapkan juga berkontribusi buat bangsa negara yang cukup besar. Sehingga diharapkan orang Batak ini punya peranan besar kepada bangsa negara. Dan ini juga bukan bicara masalah bahwa ada ras, suku, tidak. Tapi ini sebagai harapan kami bahwa PBB adalah satu ormas orang Batak yang mungkin bisa ditiru oleh suku-suku lainnya,
menjadi suatu dorongan buat suku lainnya untuk sama-sama membangun, berkontribusi untuk bangsa. Termasuk juga yang lain-lain, Pak. Bukannya PBB, saya banyak juga yang memang bukan keinginan saya, tapi itu orang yang berharap dan minta kepada saya karena mungkin mereka melihat saya punya kepedulian. Termasuk saya juga jadi salah satu ketua Dewan Pembina di Persatuan Wartawan Reaksi Cepat. Saya juga sebagai ketua yayasan. Saya ketua yayasan, saya membangun ada yayasan AEK Sitio Tio Nauli. Oh, Iya, itu adalah yayasan yang dibangun, didirikan dalam rangka untuk membangun kampung halaman. Yaitu kita mencoba dengan kendaraannya, yaitu membangun desa wisata. Itu adalah satu peran yang kita lakukan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Pak Rajainal, yaitu Martabe, Marsipature Hutanabe. Artinya, marilah kita semua, para perantau, para orang-orang yang peduli, itu kembali untuk memperbaiki, membangun kampung halaman. Demikian, Pak Marpaung, saya jadi terngiang nama Pak Darius Marpaung itu. iya. Saya kemudian juga dilibatkan di Batak Center. Batak Center itu satu komunitas Batak yang sekarang menggodok buku tokoh-tokoh Batak. Iya. Tokoh-tokoh Batak, saya sekretaris panitia, tapi Iya. buku itu belum terbit. Nama dari Marpaung itu menjadi perbincangan kami di redaksi. Tolong Pak Marpaung sebagai anak, tolong hadirkan sosok beliau, ya agar anak-anak muda Batak kenal. Memang kita berbincang tentang Pak Darius ini, ternyata politisi hebat di zamannya, pernah menjadi anggota DPR RI. Ceritakan, Pak. Baik, jadi terima kasih, Pak, bahwa orang tua saya, Sintua Darius Julu Onggar Marpaung, itulah nama lengkap bapak saya. Tapi di nama politiknya namanya Ala Dharma, itu nama politik beliau. Itu Dharma tuh singkatan Darius Marpaung, ya. Beliau memang lahir besar di kampung di Balige, dan beliau ikut perjuangan pada saat tentara pelajar pada tahun 40-an, dan beliau sebagai salah satu komandan tentara pelajar pada saat itu. Dan saya tidak tahu persis, kurang lebih akhir tahun 50 beliau ke Jakarta, dan dia mulai terlibat dalam berbagai macam kegiatan, termasuk di politik. Pada saat itu kita tahu ada 3 partai politik, yaitu Golkar, dulu mungkin belum partai, ya kan? Ada PDI dan P3, dan papa saya dulu milih Golkar. Nah, papa saya itu memang, saya katakan memang orang-orang yang memang luar biasa. Di samping beliau karirnya, dia banyak kali membuat organisasi-organisasi. Ada Kespekri, ada BKMRI, dan itu banyak di lingkungan level buruh, di level bawah. Dia banyak berbuat untuk memperjuangkan masyarakat di level bawah. Dan bahkan, saya minta maaf kalau saya salah, beliau juga pernah memimpin sebagai ketua semacam dulu istilah, kalau sekarang mungkin Federasi Buruh, ya. Dan beliau juga aktif di bidang kerohanian, pelayanan kerohanian Kristen. Dia keluar negeri itu banyak yang dilakukan dalam rangka misi kerohanian. Dan bahkan pernah beliau ke Amerika selaku orang Batak, ya, dia pernah juga mengulosi Presiden Jimmy Carter. Wow, Jimmy Carter. Itu sudah ada namanya tercantum di negara Amerika. Itu pernah, kebetulan adik saya pernah melihat, ya, nama ayah saya yang memang yang pernah bersama, ya, saya tidak tahu, tapi beliau pernah memberikan ulos kepada Pak Jimmy Carter pada saat itu. Jadi keteladanan beliau Bapak ikuti, ya? Itulah yang memang saya katakan menetes kepada kami, mungkin khusus kepada saya. Beliau jiwa sosialnya tinggi, lingkungan masyarakat, lingkungan bawah, kepada kerohanian juga tinggi, di politik juga dia juga, saya katakan, mohon maaf, di samping beliau juga pernah diusulkan untuk menjabat salah satu menteri, yaitu Menteri Sosial pada zaman Presiden Soeharto kalau tidak salah pada saat itu. Dan sebelum beliau meninggal pada tahun 79,
beliau pada tahun 78 pernah mencalonkan diri sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Sudah berani. Sudah berani mencalonkan diri sebagai calon presiden. Hebat. Dan kita tahu sebetulnya pada saat itu sebetulnya juga suatu situasi yang memang sulit. Ya. Tapi beliau mengatakan itu sebetulnya juga bukan untuk benar-benar untuk jadi presiden, Ya. tapi dia mengatakan sebagai negara demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ya, bahwa semua rakyat, semua warga negara itu punya hak untuk memilih dan dipilih, termasuk sebagai seorang presiden. Itu sebabnya juga kami harus mendatangi Pak Marpaung. Kami dengar juga setelah Bapak Purwabakti jadi jenderal, masih ingin mengabdi dan ruangnya sekarang menjadi politisi, masuk ke Perindo. Ceritakan kenapa kemudian ingin masuk menjadi politisi? Karena tentu harus kita jelaskan ini Pak, masyarakat terlalu a priori pada politik sekarang gitu. Bagaimana kita membangun etika politik? Baik, terima kasih Pak Johan atas pertanyaannya. Jadi kenapa saya bergabung atau terjun dalam dunia politik? Sesungguhnya yang Bapak sampaikan itu sama dengan pemahaman saya. Saya awalnya saya juga tidak mau